Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin 10 Maret. Hakim Afrizal Hadi menyatakan gugatan pra-peradilan mesti gugur karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah melimpahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pra-peradilan kasus suap ini membuat penetapan tersangka terhadap Hasto tetap dan proses hukum tetap lanjut. Saat ini masih ada satu gugatan pra-peradilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 14 Maret mendatang. Permohonan tersebut terkait dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto. Sebelumnya, sempat diskors hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum sidang ditutup, tim penasihat hukum Hasto meminta agar hakim mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/UU 13/2015. Dalam putusan tersebut, MK memberi penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, yaitu permohonan pra-peradilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan pra-peradilan, terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut. Sementara itu, tim Biro Hukum KPK membawa argumen dengan bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 5 tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. KPK diketahui telah melimpahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor. Sidang perdana akan digelar pada Jumat 14 Maret mendatang. Dalam sidang tersebut, KPK akan menerjunkan 12 jaksa penuntut umum. Terdapat 2 berkas perkara Hasto yang dilimpahkan, yakni terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. Dalam kasus suap PAW, KPK sebenarnya sudah menetapkan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka, namun belum menahannya. Perkara suap dan perintangan penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah lebih dulu menjerat ex-komisioner KPU RI, Setiawan dan kawan-kawan, serta mantan caleg PDIP Harun Masiku yang saat ini masih buron. Tentang duduk perkara kita bahwa mohon melalui surat perintah tetangga hingga Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kementerian Pendidikan Dasar 2/23 dari Pintu Sutra garing 5 garing Indonesia tanggal 7 telah menentukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Tidak kita bacakan lagi. Yang menjadi tersangka itu melakukan perlawanan. Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas. Padahal sebab begini saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini.
Saya katakan buruk, kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.